Mereka pernah berkata, bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Kalah, coba lagi, jatuh, bangkit kembali. Bangkit itu mencuri perhatian dunia dengan sebuah prestasi. Maka dari itu, saya hadir di sini untuk mencuri sebuah prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, Indonesia menjadi urutan negara ke-17 dengan tingkat pencemaran tertinggi di dunia, bahkan urutan pertama berpolusi di Asia Tenggara. Salah satu sektor yang sangat berperan penting dan berdampak terhadap polusi di Indonesia adalah sektor industri. Industri menghasilkan emisi berupa 14 karbon dioksida, 50 hingga 60% karbon dioksida dan hidrokarbon, serta 30% menghasilkan emisi nitrodioksida yang dimana berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, keadaan iklim, bahkan kualitas udara. Berdasarkan data dari Jurnal Environmental Research menjelaskan bahwa pada tahun 2018 lebih dari 8 juta orang meninggal akibat pembakaran bahan bakar fosil, serta data dari ESDM pada tahun 2020 menjelaskan bahwa total emisi yang dihasilkan sektor energi di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 638.492 giga CO2 dengan kontribusi industri produsen energi mencapai 43,83% dan industri manufaktur konstruksi mencapai 21,45%, yang dimana emisi ini tentunya akan memberikan dampak pada peningkatan kenaikan suhu bumi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat saya berita nasional berikut. Kemudian hal tersebut sangat bertolak belakang dengan salah satu tujuan pemerintah yang akan rampung pada tahun 2030, yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs, terkhusus pada goals ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim. Sayangnya penanganan perubahan iklim di Indonesia belum terimplementasikan secara maksimal. Dewan juri yang saya hormati, ini bukan sekedar rekayasa, tapi ini suatu realita. Maka itu bersama saya Muhammad Idhor Feruza dengan bangga mempersembahkan sebuah solusi pemanfaatan teknologi Carbon Capture Storage atau CCS di kawasan industri sebagai penghasil listrik guna mencapai SDGs 2030 dengan pendekatan triple helix. Mengapa harus CCS, Dewan Juri? Ya, dikarenakan CCS merupakan teknologi yang dapat memitigasi kerusakan iklim dengan mengurangi emisi CO2 dalam skala besar dari hasil pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, CCS juga memiliki keunggulan yaitu dapat menyerap 90% CO2 dari polusi menurut Bustomi pada tahun 2017. Selain itu, saya di sini juga memberikan inovasi berupa baterai CO2 yang tersebut mampu menghasilkan dan menyimpan listrik secara memproduksi hidrogen dengan efisiensi yang tinggi. Logam Ma dipilih karena lebih melimpah dibandingkan dengan lithium dan harganya 30 kali lebih murah. Berikut merupakan ilustrasi dari reaktor CCS. Sedangkan untuk cara kerja dari CCS sendiri, yang pertama ialah emisi gas buang yang terdapat pada sumber emisi seperti cerobong maupun sumber lain akan disalurkan pada CCS. Kemudian akan menangkap 90% emisi CO2 yang dihasilkan oleh pabrik. Kemudian kedua ialah CO2 yang telah terperangkap akan disalurkan menuju penyimpanan yang telah disimpan. Kemudian yang ketiga ialah CO2 yang telah terkumpul akan disalurkan kepada baterai NaCO2 untuk kemudian diubah menjadi energi listrik. Listrik yang telah dihasilkan kemudian akan disimpan pada baterai penyimpanan untuk persediaan listrik agar bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian untuk rencana kedepannya, saya di sini memiliki beberapa sasaran. Yang pertama ialah pelajar, mitra usaha, serta pemerintah. Yang pertama ialah pelajar ya, sebagai pengembang dan penelitian inovasi yang berkelanjutan. Kemudian kedua ialah mitra usaha, yaitu pihak yang mengimplementasikan gagasan pada masyarakat, terus pada sektor industri. Yang terakhir ialah pemerintah, yaitu sebagai pendukung adanya program SDGs 2030 dan Gerakan Nasional Indonesia Bersih atau GNIB. Kesimpulan dapat kita ambil dari pemaparan di atas adalah dengan adanya teknologi CCS, karbon dioksida yang dihasilkan oleh sektor industri dapat diolah menjadi energi listrik, dan dengan diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat membantu program pemerintah seperti Paris Agreement serta SDGs terkhusus pada goals ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim. Karena kreativitas merupakan alasan awal untuk menciptakan suatu inovasi. Saatnya yang muda yang berperan dengan kreativitas yang tak mudah padam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.